Saya ulangi, orang bijak belajar dari pengalamannya. Waktu saya pelajar, begitulah pengalaman-pengalaman buruk saya. Waktu saya pengajar, beginilah pengalaman buruk saya. Sekarang perbaikan apa yang akan kulakukan? Maka sebagai pelajar, kalau saya ada kesempatan menjadi pelajar, saya seharusnya mengorek banyak informasi dari pengajar. Saya seharusnya mengorek banyak informasi dari pengajar. Itulah seharusnya aku kerjakan. Namanya kan belajar. Jangan sia-sia saya duduk menjadi murid. Ternyata saya tidak dapat informasi yang saya perlu. Janganlah kiranya saya hanya menyetor muka atau hanya tanda tangan daftar hadir. Yang penting full daftar hadirnya. Tidak soal apakah saya dapat hari itu atau tidak. Nah, sayang sekali itu. Makanya semakin dewasa seorang pelajar, biasanya dia semakin paham perlunya belajar, semakin aktif dia dalam kegiatan belajar. Entah dia antusias, entah dia aktif diskusi, bertanya jawab, entah dia ambil bagian dalam presentasi, dan lain-lainnya. Begitulah rupanya. Mungkin dulu dia pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan selama proses belajar di masa lalunya. Tapi semakin dia dewasa, semakin bijaksana dia, maka ketika duduk di bangku kuliah, seharusnya dia sudah lebih banyak bertanya. Malahan ada kawan saya yang berkata, tumbangkan pengajar itu katanya. Tumbangkan dosennya. Dalam arti positif ya, bukan dalam arti negatif. Bahwasanya seorang pelajar, dia harus mengorek banyak informasi sehingga apa yang ditahu oleh gurunya juga akan pindah ke dia. Apa yang gurunya tahu juga akan dia tahu. Sampai kemudian sampai kepada posisi, kepada situasi, akhirnya sang pengajar harus dituntut untuk meningkatkan lagi ilmunya. Apabila tidak, maka muridnya akan terus mengejar. Kalau muridnya terus mengejar dan dia tidak dan dosen guru ternyata tidak meningkatkan ilmunya, jumpalah mereka di atas, bentroklah, tumbang salah satu. Jangan-jangan yang tumbang pengajarnya. Jangan-jangan tanya jawab diskusi yang dari sang murid, sang pelajar sudah sangat tinggi. Dan apabila si pengajar tidak meningkatkan kepandaiannya, ilmunya, pengetahuannya, pemahamannya, dia akan tumbang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, dari pengalaman. Belajar itu pengalaman, mengajar itu pengalaman. Maka sebagai pengajar, seharusnya saya menuntut banyak dari diri saya sendiri. Sebagai pengajar, saya harus menuntut banyak dari diri saya sendiri. Saya janganlah menuntut banyak dari pihak lain. Seorang pengajar yang baik, yang benar, yang berdedikasi, seharusnya dia tuntut dirinya. Kan tadi sudah mengalami, sudah belajar. Ada yang keliru, ada yang salah, ada yang kurang pas, ada yang merasa kecewa. Maka dia akan tuntut dirinya sendiri. Apalagi menghadapi anak didik, dikenalinya satu-satu. Wah, ini murid ini aktif. Ini murid banyak bertanya. Jangan-jangan ada murid yang sengaja bertanya, nampaknya bukan bukan karena dia tidak tahu, melainkan karena dia mau menguji dosennya. Ah iya, saya pernah begitu. Dulu saya waktu pertama kali mengajar di ibu kota, saya mengingat salah satu murid saya itu adalah rupanya seorang yang cukup punya jabatan di kelas pekerja karyawan. Dia seorang pendeta pengkhotbah kemana-mana. Dan dia di sudut itu memang belum ada gelar akademis, STH belum ada. Tapi dia mau kuliah. Saya masuk jadi dosen sudah master MTH, tapi masih muda. Umurnya di bawah dia. Maka dia merasa perlu menguji dosen ini masih muda. Apa pengalamannya? Kenapa dia mengajar saya? Saya lebih tua dari umur, lebih lebih banyak pengalaman dari soal pelayanan. Maka ditanya sama beliau itu diuji. Nampaknya mereka satu kelas juga sudah janjian bahwa coba kita uji dosen kita ini.
Dari mana Bapak tahu? Dari mana saya tahu bahwa saya diuji? Setelah itu kemudian semester berikutnya setelah setelah makin sering interaksi, akhirnya makin makin akrab, makin tahu, makin kenal satu sama lain. Akhirnya dalam satu percakapan, dalam satu makan malam, mereka cerita, Pak Tutur, Pak dosen, ingat nggak waktu begini-begini dulu kita jumpa pertama di kelas ini mata kuliah ini? Ya ingat. Wah, terbuka semua. Itu dulu kami menguji Bapak. Ya, sampai hari ini pun itu dapat terjadi. Maka si pengajar harus menuntut dirinya, tuntut dirinya banyak-banyak, pelajari bahannya baik-baik, siapkan bahan belajar yang terbaik. Awas jangan sampai ditumbangkan anak didik. Kalau ini sudah dalam pengertian negatif ya. Maksudnya apa? Jangan sampai kita malu. Saya mendapati ada dosen yang ketika ada di antara kami bertanya waktu dulu kuliah, istilahnya ngeles dia, ngeles, bukan mengajar les ya, ngeles. Dia menghindar dari pertanyaan. Atau ada di antara dosen rekan kami, rekan kerja kami dapat laporan dari mahasiswa karena kami bagian akademik. Laporan dari mahasiswa bahwa dosen ini tidak sanggup menghadapi kelas dan menghindar dari pertanyaan siswa. Ada, tidak semua pengajar itu profesional rupanya. Ada saja pengajar tradisional, tidak profesional dia, tradisional. Mentang-mentang keluarganya pengajar, akhirnya dia pengajar. Mentang-mentang untuk keluarganya owner, akhirnya dia dimasukkan jadi pengajar. Ada kok begitu. Saya tidak mengatai-ngatai orangnya, tapi menyatakan fakta. Nyatanya begitu. Laporan-laporan itu masuk. Maka kita seharusnya sebagai pengajar mawas dirilah kita. Apa yang akan saya sampaikan di kelas, saya harus persiapkan sebaik mungkin. Apa yang aku wariskan kepada generasi di kelas ini, pandang wajah murid-murid itu. Kenali mereka satu-satu. Apa yang kuwariskan bagi mereka ini? Apa yang bisa kubagikan yang dapat berguna untuk mereka entah hari ini, entah besok, entah jangan-jangan puluhan tahun kemudian. Mungkin saja hari ini belum kulihat hasilnya, tapi suatu saat itu pasti berguna untuk mereka. Harus kusampaikan, harus kuwariskan. Dan kemudian kalau kita belajar dari tulisan Yakobus pasal 3 ayat 1. Janganlah banyak di antaramu yang menjadi pengajar, menjadi guru. Berarti hati-hati. Jadi guru itu nggak nggak apa, nggak boleh sembarangan. Maksud Yakobus itu bukan berarti jadi guru nggak bagus ya, bukan. Justru jadi guru itu bagus. Tantangannya berat. Hati-hati, awasi pengajaranmu karena dalam konteks Yakobus pasal 3 kan itu lidah, bicara. Hati-hati bicara. Lidah yang kecil ini bisa mewartakan hal besar. Seperti itulah guru. Maka kalau dia nggak ngawasi pengajarannya, ternyata yang diajarkan itu kepada siswanya keliru, salah, apalagi jahat, cilokola, bahaya. Nah, inilah bagian yang penting untuk kita pahami bahwa menjadi pengajar, menjadi guru itu bukan hal mudah. Latar belakang pengalaman sudah kita hadapi, entah masing-masing sebagai pelajar, entah sebagai pengajar.